Coba deh, bayangin sebuah kontes kecantikan. Tapi, buang jauh-jauh deh bayangan panggung dan gaun malam. Di sini, para kontestannya bertarung pakai senjata yang paling tajam, puisi dan ayat-ayat suci. Nah, hari ini kita bakal nyelam ke sebuah kisah yang unik banget dari jantungnya 1001 malam, yang kayaknya bakal mengubah cara kita melihat perdebatan soal kecantikan. Yang bikin ini makin keren adalah struktur ceritanya. Ini tuh kayak kita buka kotak misteri. Ada cerita, di dalamnya ada cerita lagi, di dalamnya ada cerita lagi. Kita benar-benar diajak masuk ke lapisan terdalam dari salah satu koleksi dongeng paling legendaris di dunia, buat nemuin sebuah perdebatan yang relevan banget sampai sekarang. Oke, kita setting panggungnya dulu ya. Bayangin suasana megah di Istana Khalifah Al-Ma'mun di Baghdad. Tempat itu penuh sama para pemikir, penyair, dan orang-orang penting. Nah, di tengah-tengah itu, Khalifah nantang seorang pejabatnya, namanya Muhammad Al-Bashri, buat ceritain kisah paling aneh yang pernah dia lihat langsung. Jadi taruhannya tinggi nih, karena yang diminta bukan dongeng, tapi kesaksian mata kepala sendiri. Dari sinilah Al-Basri memulai ceritanya. Dia membawa kita semua ke sebuah rumah tangga yang bisa dibilang sangat-sangat gak biasa di kota Baghdad. Jadi, pusat cerita ini adalah seorang pria kaya raya dari Yaman. Tapi hartanya yang paling berharga itu bukan emas atau perak, melainkan 6 seniman wanitanya. Mereka ini bukan sekedar pelayan loh, mereka itu musisi, penari, dan juga penyair. Semuanya cantik, tapi dengan cara yang benar-benar beda satu sama lain. Nah, keragaman inilah yang bikin mereka jadi omongan di seluruh Baghdad. Dan inilah keenam kontestan kita. Masing-masing punya satu ciri fisik yang menonjol. Si kulit putih, si sawo matang, si gemuk, si kurus, si kulit kuning, dan si kulit hitam. Justru perbedaan inilah yang bakal jadi panggung buat sebuah perdebatan yang luar biasa sengit. Jadi ceritanya, setelah menikmati pertunjukan musik dari keenam pelayannya, si Tuan Itik nggak cuma muji mereka. Malah sebaliknya, dia ngasih sebuah perintah yang aneh dan menantang, yang bakal mengubah malam itu jadi arena adu kecerdasan yang seru banget. Nah, ini dia bagian jeniusnya. Aturannya tuh jelas banget. Setiap perempuan harus puji dirinya sendiri, tapi juga harus menjatuhkan lawannya. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar adu mulut biasa. Senjata mereka itu puisi, dan amunisinya dalil-dalil dari Al-Quran. Jadi ini bukan lagi kontes kecantikan, tapi udah jadi pertarungan intelektual, teologis, sekaligus sastra. Keren banget kan? Dengan perintah itu, pertarungan pun dimulai. Satu persatu, para perempuan itu berdiri buat mempertahankan standar kecantikan versi mereka masing-masing. Debat dibuka oleh pertarungan paling klasik, si kulit putih melawan si kulit hitam. Ini bukan cuma soal warna kulit ya. Ini adalah bentrokan filosofis antara terang dan gelap, antara kesucian yang kelihatan jelas dan keindahan misterius yang tersembunyi. Si perempuan kulit putih langsung ngeluarin argumen yang kuat banget. Dia mengaitkan dirinya dengan konsep-konsep ilahi. Dia bilang warnanya itu warna cahaya, bulan purnama, dan bahkan dia ngutip ayat yang nyebutin wajah putih sebagai tanda rahmat Tuhan. Wah, ini klaim yang sulit banget dibantah. Tapi dengerin deh balasan cerdasnya. Si perempuan kulit hitam ini benar-benar membalikkan logika lawannya. Dia ngingetin Allah itu bersumpah demi malam sebelum siang, yang nunjukin keutamaannya. Dia juga mengaitkan warna hitam dengan keintiman, perlindungan, bahkan kesucian tinta hitam yang dipakai buat nulis kalamullah, firman Tuhan itu sendiri. Gila, pembelaannya brilian banget. Perdebatan makin panas waktu giliran si gemuk melawan si kurus. Ini pertarungan ide yang gak kalah klasik, antara kelimpahan lawan keanggunan. Jadi kecantikan itu ada di tubuh yang berisi sebagai lambang kenikmatan, atau justru di tubuh ramping yang jadi simbol keindahan puitis. Si perempuan gemuk ini nggak pakai basa-basi. Argumennya bener-bener to the point dan percaya diri. Dia ngutip orang-orang bijak yang bilang kenikmatan sejati itu ada hubungannya sama daging. Seolah-olah nunjukin kalau tubuhnya itu perwujudan dari kesenangan dan kemakmuran itu sendiri. Nah, sebagai balasan, si perempuan kurus melukiskan gambaran yang beda banget. Dia pakai bahasa puitis ngebandingin dirinya kayak dahan yang ramping dan indah, sebuah gambaran yang sering banget dipakai para penyair buat kekasih mereka. Dia bilang bentuk tubuhnya itu ideal buat kelincahan dan keanggunan. Oke, kita masuk babak final. Sekarang si kulit kuning melawan si sawo matang. Perdebatan kali ini soal nilai. Kecantikan itu kayak warna logam mulia yang mencolok atau justru ada di warna jalan tengah yang dianggap sempurna. Nggak terlalu pucat, nggak terlalu gelap. Si perempuan kulit kuning ini mengaitkan dirinya dengan kemewahan dan nilai. Warnanya itu warna emas, warna dinar. Dia juga pinter banget ngutip ayat Al-Quran tentang sapi kuning yang menyenangkan orang yang memandangnya. Secara nggak langsung dia bilang kalau warnanya itu direstui secara ilahi.
Dan argumen penutup dari si perempuan sawo matang ini benar-benar cemerlang. Dia menempatkan dirinya sebagai jalan tengah yang ideal, menghindari warna-warna ekstrim yang dianggap kayak penyakit. Tapi perhatiin deh, dia nggak berhenti di penampilan. Dia nutup argumennya dengan senjata terkuatnya, kecerdasan dan kefasihan lidahnya yang dia klaim lebih tajam dari pedang India. Oke, setelah semua argumen yang penuh semangat dan puitis tadi, semua mata sekarang tertuju ke si Tuan. Siapa ya yang bakal dia sebut sebagai pemenang? Keputusannya gimana nih? Dan inilah jawabannya. Sang Tuan menolak buat milih satu pemenang. Dia bilang setiap perempuan dengan semua keunikan mereka adalah wujud dari keindahan itu sendiri. Nggak ada satu standar yang lebih baik dari yang lain. Jadi ternyata kompetisi ini emang nggak pernah bertujuan buat nyari pemenang. Tujuannya adalah perayaan keragaman itu sendiri. Si Tuan ngasih hadiah ke mereka semua bukan karena kemenangan, tapi sebagai pengakuan atas keindahan dan kecerdasan unik yang dimiliki masing-masing dari mereka. Eits, tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Khalifah Al-Ma'mun yang dari tadi dengerin cerita ini, saking terpesonanya sampai dia beli ke-6 perempuan itu dengan harga yang, wow, fantastis. Tapi apa yang terjadi? Tuan mereka yang asli justru patah hati, hancur banget. Dia sampai ngirim puisi kerinduan yang dalam banget. Nah, disinilah ironisnya. Khalifah, penguasa paling kuat sekalipun sadar ternyata ada hal yang nggak bisa dibeli pakai emas, cinta sejati. Akhirnya karena tersentuh, dia balikin lagi ke 6 perempuan itu ke tuannya. Jadi pada akhirnya, pelajaran yang didapat sama Khalifah dan juga kita semua adalah nilai sejati itu bukan soal memiliki sesuatu yang indah. Nilai itu ada di dalam hubungan, cinta, dan koneksi antar manusia. Sesuatu yang nggak bisa dibeli pakai dinar sebanyak apapun. Jadi, 1000 tahun lalu, perdebatan soal cantik itu pakai puisi dan teologi. Nah, ini bikin kita jadi mikir ya. Hari ini, di zaman kita, di tengah hiruk-pikuk media sosial, filter, dan tren yang ganti-ganti melulu, gimana sih cara kita mendefinisikan dan memperdebatkan kecantikan? Ini pertanyaan yang menarik buat kita renungkan sama-sama.